Ungkap rahasia otak pembuli. Bagaimana pengasuhan mempengaruhi perilaku bullying? Apa yang membuat seseorang menjadi pembuli? Dalam video ini, kita akan mengungkap temuan ilmiah terbaru tentang bagaimana otak, pengalaman pengasuhan, dan respons emosional berperan dalam perilaku bullying. Temukan bagaimana pengalaman masa kecil, interaksi dengan orang tua, dan lingkungan sekitar membentuk otak anak, serta bagaimana kita bisa mencegah perilaku ini melalui pendekatan berbasis neuroscience. Siapa sangka bahwa cara kita membesarkan anak-anak bisa berpengaruh besar pada perkembangan otak mereka dan menentukan perilaku mereka di masa depan. Bullying adalah perilaku agresif yang sering terjadi di sekolah, terutama pada usia remaja, dan dapat mempengaruhi perkembangan mental anak. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di otak anak yang menjadi pembuli? Bagaimana otak mereka merespons lingkungan sosial dan emosional yang mereka hadapi? Neuroscience memberikan wawasan tentang bagaimana otak pembuli bekerja berbeda dengan otak anak normal. Penelitian dengan menggunakan teknik fMRI menunjukkan bahwa otak pembuli memiliki cara yang berbeda dalam merespons penderitaan orang lain, dan ini terlihat jelas dari pola aktivasi otak yang sangat spesifik. Studi menunjukkan bahwa ketika pembuli melihat orang lain kesakitan, dua area otak mereka, amigdala dan ventral striatum, aktif lebih kuat daripada anak-anak normal. Amigdala terkait dengan emosi negatif seperti kemarahan atau ketakutan, sementara ventral striatum adalah pusat penghargaan yang terkait dengan perasaan senang atau puas. Ini menunjukkan bahwa pembuli merasakan kepuasan ketika menyaksikan penderitaan orang lain. Berbeda dengan pembuli, otak anak-anak yang tidak terlibat dalam perilaku agresif menunjukkan aktivasi di area yang terkait dengan empati, yang membuat mereka merasakan sakit orang lain dan merasa terdorong untuk menolong, bukan menyakiti. Salah satu ciri khas dari perilaku bullying adalah kurangnya empati. Pada pembuli, area otak yang bertanggung jawab untuk empati, seperti medial prefrontal cortex, seringkali tidak aktif. Area ini biasanya bekerja untuk mengatur pengendalian diri dan pemahaman perspektif orang lain. Tetapi pada pembuli, area tersebut seringkali kurang berkembang. Ketidakaktifan area otak ini menjelaskan mengapa pembuli sering tidak bisa memahami atau merasakan penderitaan orang lain dan cenderung bertindak tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka. Pengasuhan yang penuh kasih sayang berperan sangat penting dalam membentuk struktur otak anak. Ketika anak diberi perhatian positif dan pelatihan pengendalian emosi, otak mereka mengembangkan sirkuit empati dan kontrol diri. Sebaliknya, pengasuhan yang penuh dengan kekerasan fisik atau ancaman dapat mengaktifkan sistem fight or flight di otak yang lebih cenderung mengarah pada perilaku agresif. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ketakutan atau kekerasan seringkali memiliki amigdala yang hiperreaktif, yang membuat mereka mudah marah atau takut. Ini dapat menyebabkan mereka menjadi lebih impulsif dan kesulitan mengontrol emosi mereka. Sistem penghargaan di otak kita memainkan peran besar dalam pembentukan perilaku. Pada pembuli, mereka merasakan kepuasan atau hadiah psikologis saat bisa mengendalikan orang lain atau menindas teman-temannya. Aktivitas di ventral striatum menunjukkan bahwa otak mereka menganggap agresi sebagai sesuatu yang memberi kepuasan. Jika orang tua tidak memberikan penghargaan untuk perilaku positif, anak mungkin mencari hadiah dari perilaku negatif, seperti bullying. Ketika menindas atau merendahkan orang lain, memberi mereka rasa kekuatan atau kontrol, otak mereka semakin memperkuat perilaku tersebut. Salah satu keajaiban otak adalah neuroplasticity, kemampuan otak untuk berkembang dan berubah berdasarkan pengalaman. Otak anak-anak jauh lebih plastis dan lebih mudah diarahkan oleh pengalaman mereka, terutama pengalaman pengasuhan. Dengan pengasuhan yang penuh kasih sayang dan pengajaran yang tegas tentang pengendalian diri, otak anak dapat mengembangkan jalur-jalur empati dan kontrol impuls. Program pengasuhan yang mengajarkan anak untuk memahami dan mengelola emosi mereka, seperti permainan, edukatif atau latihan pengendalian diri, dapat memperkuat koneksi saraf yang mendukung perkembangan mental yang sehat. Trauma yang dialami di masa kecil, seperti kekerasan atau pengabaian, dapat mengubah struktur otak secara permanen. Area yang berhubungan dengan pengaturan emosi, seperti hipokampus dan prefrontal cortex, bisa mengalami pengecilan atau kerusakan akibat trauma. Ini dapat menyebabkan anak-anak yang dibesarkan dalam kekerasan memiliki kesulitan mengelola emosi mereka hingga dewasa. Stres kronis
yang terjadi pada masa kecil dapat merusak perkembangan area penting dalam otak yang bertanggung jawab untuk pengendalian impuls dan pengaturan emosi, seperti area prefrontal dan hipokampus. Oksitosin, yang dikenal sebagai hormon cinta, berperan besar dalam membentuk ikatan sosial dan empati. Ketika anak-anak merasa dicintai dan diperhatikan dengan respons yang sensitif dari orang tua, otak mereka menghasilkan oksitosin yang memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan kapasitas mereka untuk merasa empati terhadap orang lain. Pengasuhan yang responsif, seperti memberi perhatian pada kebutuhan emosional anak, dapat merangsang perkembangan otak yang mendukung kontrol impuls dan moralitas, dengan meningkatkan oksitosin dalam otak anak. Anak-anak yang sering terpapar kekerasan atau mengalami kekerasan fisik di rumah cenderung mengembangkan sirkuit otak yang mengarah pada perilaku agresif. Hal ini terjadi karena area amigdala mereka lebih aktif, sementara kontrol emosional di prefrontal korteks terganggu. Ketika otak terus-menerus merespons kekerasan dengan respons fight or flight, anak tersebut belajar untuk merespons dunia dengan cara yang agresif, karena otak mereka tidak mengembangkan kontrol emosional yang sehat. Pengasuhan yang penuh kasih dan perhatian sangat penting dalam mencegah perilaku bullying. Orang tua yang memberi perhatian pada perasaan anak-anak mereka dan mengajarkan mereka untuk mengelola emosi dengan cara yang positif dapat membantu mencegah terbentuknya pola perilaku agresif. Dengan melatih anak untuk merasakan empati sejak dini dan memberikan penghargaan untuk perilaku prososial, kita dapat mencegah pembentukan jalur otak yang mengarah pada bullying. Intervensi sedini mungkin dapat membantu mengubah pola otak pembuli dengan menggunakan teknik seperti neurofeedback dan terapi berbasis otak. Ini adalah pendekatan yang dapat mengurangi agresivitas dan membantu anak belajar mengontrol impuls mereka. Teknik-teknik ini juga membantu meningkatkan empati dan mengurangi perilaku agresif dengan melatih otak untuk merespons situasi sosial secara lebih positif. Paparan media yang penuh dengan kekerasan dapat memperburuk perilaku agresif pada anak. Saat anak sering melihat kekerasan di media, otak mereka dapat mulai menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang normal atau bahkan menyenangkan. Sebaliknya, lingkungan sosial yang mendukung dan penuh kasih dapat membantu mengembangkan empati dan perilaku prososial. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang positif lebih cenderung menunjukkan perilaku yang baik dan empatik terhadap orang lain. Perilaku bullying memiliki dampak jangka panjang, baik bagi korban maupun pembuli. Korban bullying sering mengalami trauma emosional, sedangkan pembuli sering kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat di kemudian hari. Pembuli cenderung menunjukkan defisit dalam volume otak di area frontal, yang mengarah pada kesulitan dalam mengontrol impuls dan berhubungan dengan orang lain secara positif. Meskipun perilaku bullying seringkali memiliki akar yang dalam, neuroscience memberikan harapan. Dengan teknik baru seperti neurofeedback dan terapi berbasis otak, kita bisa membantu mengatasi perilaku ini. Pendekatan berbasis neuroscience membuka peluang untuk mengubah pola otak pembuli dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang menjadi individu yang lebih empatik dan mampu mengendalikan impuls. Pengasuhan yang penuh kasih sayang dan perhatian sangat penting dalam membentuk otak anak menjadi lebih empatik dan tidak agresif. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membentuk generasi masa depan yang peduli dan memahami perasaan orang lain. Mari kita sebagai orang tua dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan otak anak-anak kita, agar mereka tumbuh menjadi individu yang tidak hanya pintar, tetapi juga empatik dan berkepribadian baik. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di otak anak yang melakukan bullying? Bagaimana pengalaman masa kecil mereka dan pengasuhan mereka mempengaruhi perilaku mereka? Dalam video ini, kita akan mengungkapkan fakta-fakta ilmiah menarik tentang otak anak dan bagaimana kita dapat mencegah perilaku bullying melalui pengasuhan yang lebih baik. Mari bersama-sama mengubah cara kita mendidik anak-anak kita. Ciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian untuk memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang peduli, empatik, dan penuh kasih. Dukungan Anda sangat berarti dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.